Alaika bi atharis salaf wa in rafadakan nas. Berpegang teguhlah kamu di atas jalannya para salaf walaupun manusia membencimu. Dan demikian kita akan dibenci oleh manusia ketika kita menjelaskan poin pertama tentang tauhid. Ketika kita mengingkari tentang kesyirikan, khurafat yang dilakukan oleh manusia, maka kita akan punya banyak musuh. Di laut. Ayo. Hasilnya jadi saya harapkan kepada teman-teman 625 ini adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lampai Channel yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, di sini sahabat Lampai Channel kita akan review terkait dengan Ustadz Haris Abu Naufal. Beliau ini, Ustadz Haris Abu Naufal ini adalah seorang dai salaf yang berada di Aceh. Kemarin kami mendapatkan ada teman yang posting terkait dengan Ustadz Haris Abu Naufal ini bahwa beliau dalam keadaan sakit. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan beliau kesehatan. Ya, kita mendoakan beliau, sahabat Lampai Channel, yang mana beliau ini adalah berdakwah di Aceh di tengah-tengah warga NU yang begitu marak untuk menolak dakwah salaf. Tentunya di Aceh itu sangatlah gencar dalam hal penolakan terkait dengan dakwah salaf. Tapi alhamdulillah berkat mereka, usaha mereka dan ikhwan-ikhwan, doa dari ikhwan-ikhwan, semuanya dakwah salaf itu di Aceh luar biasa berkembang. Dan itulah hidayah. Tidak ada yang bisa menghalangi hidayah itu ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan hidayah kepada seseorang, memberikan petunjuk kepada seseorang, yang tentunya itu merupakan sebab dari tangan dingin dan dakwah hikmah yang dilakukan oleh ustadz-ustadz yang ada di Aceh, terutama juga adalah Ustadz Abu Farhan yang kemarin juga sakit, dan alhamdulillah beliau sudah sehat, alhamdulillah. Kemudian sekarang juga kita dapat informasi terkait dengan Ustadz Haris Abu Naufal juga, yang berasal dari Aceh juga, yang bekerja keras dalam menyampaikan dakwah salaf di Aceh. Beliau juga dalam keadaan sakit dan diinfus di sebuah rumah sakit yang mana kita tidak tahu pasti apa yang menyebabkan sakit apa yang dia alami, tetapi beliau adalah orang yang berada di rumah sakit karena dalam keadaan sakit, dan beliau merupakan dai salaf yang bekerja keras di Aceh di dalam rangka menyampaikan dakwah salaf. Jadi teman-teman yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayolah berpartisipasi di dalam mendoakan ustaz-ustaz kita agar mereka diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka. Dengan sebab mereka terbukalah dakwah salaf, tersebar luaslah dakwah salaf, sehingga tujuan kita adalah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam beribadah, agar orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang yang melakukan hal-hal yang baru itu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangan dingin yang penuh hikmah di dalam menyampaikan dakwah salaf ini. Dan kita tahu terkait dengan Ustadz Haris Abu Naufal ini luar biasa banyak ceramah-ceramah beliau yang tentunya mereka harus berjuang di Aceh di tengah-tengah orang-orang yang benci dengan dakwah salaf. Sebagaimana ya videonya banyak kita lihat di YouTube yang begitu bagus, dan itulah hikmah yang perlu kita ikuti di dalam menyampaikan dakwah. Kita lihat saja video-videonya, sangatlah banyak ya. Ayah sahabat Lampai Channel, kita doakan mereka, semoga mereka semua usaha salaf ini berikan kesehatan semuanya. Nah, demikian ya sahabat Lampai Channel, semoga kita sehat selalu, dan semoga dakwah salaf ini adalah dakwah yang
senantiasa akan tersebar. Kita tidak saling mengenal, tetapi kita bersaudara di atas manhaj salaf. Kita akan bersama di atas manhaj salaf. Kita bersaudara juga sesama muslim. Alaika bi athari Assalamualaikum salaf warahmatullahi wa in wabarakatuh. rafadakan nas. Berpegang teguhlah kamu di atas jalannya para salaf walaupun manusia membencimu. Dan demikian kita akan dibenci oleh manusia ketika kita menjelaskan poin pertama tentang tauhid. Ketika kita mengingkari tentang kesyirikan, khurafat yang dilakukan oleh manusia, maka kita akan punya banyak musuh. Kita akan ditentang oleh para kuburiyun. Kita akan ditentang oleh para khurafat. Kita akan ditentang oleh orang-orang yang mereka bergutat dengan dukun. Pasti. Dan itu sebuah keharusan. Begitu juga ketika kita berbicara pada poin yang kedua. Ayo kita bersatu di atas agama Allah. Apa saja yang dianggap sebagai agama Allah, di situ kita bersatu. Dan apa yang tidak dikenal oleh Allah, apa yang tidak dijelaskan oleh Allah, dan apa yang tidak dijelaskan oleh Rasulullah, tidak ada keharusan kita bersatu di situ. Karena Allah mengatakan bersatulah kita di atas agama Allah, bukan bersatu di atas barisan. Kita itu bukannya takut, enggak takut. Tetapi yang kita takutkan ketika tangan kita ini, ketika kekuatan kita ini, kita arahkan kepada saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Kenapa? Kita takut dicela oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang kita menumpahkan darah saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Ini kita khawatirkan. Kita menentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalian saudara kami muslimin. Kita sama-sama orang Islam. Sehingga nggak halal darah kami untuk memukul kalian, membunuh kalian. Itu yang kami yakini. Itu yang kita yakini ayyuhal ikhwah. Ya, nah tangan kita ini kita gunakan memerangi orang-orang kafir yang benar-benar kafir harbi. Orang kafir masuk ke negeri kita, memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, dan pemimpin muslimin mengumumkan jihad. Inilah kita gunakan tangan kita. الحمد لله رب العالمين